Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan teman-teman semua hari ini? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, cangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama kan nih Bitcoin mencoba untuk breakout lagi ya. Ini sebenarnya cukup menarik sih untuk pola pergerakan daripada Bitcoin itu sendiri ya. Kalau kita melihat dari Bitcoin-nya sendiri di sini teman-teman ya. Nah, ini untuk price action daripada Bitcoin. Di sini kita bisa melihat teman-teman ya, bahwasanya ini kalau kita melihat dari time frame 1 jam memang targetnya udah kena ya bro, asik. Wah, mantap jiwa ya. Nah, itu ya brother ya, seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, indikasi dia ke area 0,5 ya, ini yang kita tandain udah kena brother ya. Nah, setelah dia menyentuh di area resistance ini kan, terjadi yang namanya rejection, cuman saat ini tertahan di area rally base rally-nya atau di area order block-nya dia gitu kan. Tapi ada indikasi juga sih untuk Bitcoin mencoba ulang di area 64 ya 64 ataupun nanti di area 64.500-an gitu ya. Ada indikasi dia untuk rejection dulu ke situ sebelum dia menguat untuk mencoba ulang di area kepala 68 ataupun nanti targetnya di area 70 ya teman-teman ya. Dan di sini kalau kita melihat untuk BTC DOM ya. BTC DOM. Nah, mana ya? Ada nggak BTC Dominance? Kelihatan. Nah, ini ya bro ya. Kalau kita melihat untuk Bitcoin dominance, nah di sini kan indikasinya dia terjadi penurunan ya. Semoga saja nanti dia terjadi penurunan lah untuk dominasi Bitcoin karena ini nanti berpengaruh terhadap kinerja daripada altcoin ya. Jadi ini memang udah kita tandai nih area ini ya, kalaupun nanti area ini nggak mampu menahan, dia bakal nyentuh di area sini dan ada indikasi untuk mengalami penurunan dan targetnya di area 58. Ini udah kena sebenarnya di area 58 ya. Udah kena, udah terkonfirmasi tapi dia ada sedikit breakoutnya. Wajar aja bro kalau dia mau breakout itu wajar ya. Karena nggak mungkin dia akan turun-turun terus menerus gitu kan. Dan ini setelah mendekati di area 50% dia terjadi penurunan ya. Jadi kalau nanti dia masih kuat untuk turun masih sama, targetnya akan di sini, lalu di sini ya bro ya. Kalau nanti ini bisa terjadi, wah kita akan melihat tuh ya poya-poya itu ya, poya-poya daripada altcoin untuk mengalami breakout dulu ya. Nih, ini kalau untuk Bitcoin dominance teman ya, dan ini drop, semoga saja nanti dia drop. Pokoknya kuncinya di sini. Kalau ini nanti kejebol bro, indikasi dia turun di sini sampai di area bawah sini terbuka lebar gitu ya brother ya. Oke. Lanjut. Dan di sini ada hal yang cukup menarik teman-teman yang perlu kalian ketahui ya. Ada beberapa alasan kenapa ini menarik bro. Tentang si Hyperliquid ya. Hyperliquid kan masih grow ya, masih kuat banget ya. Di sini kalau kita melihat sebelumnya, teman ya, untuk Hyperliquid sendiri, untuk explore-nya dia. Nah, kalian bisa cek sendiri ya. Ini adalah token Hyperliquid dan di sini kalau kalian melihat bro, ini ada beberapa alamat dead wallet non circulating balance atau ini supply yang tidak beredar di market. Ini udah ngebakar kurang lebih 45 juta ya. Nah, ingat Hyperliquid itu ada mekanisme burningnya, di mana mekanisme burning tersebut diambil dari data, bukan data, dari hasil fee yang dihasilkan perdagangan yang ada di DEX-nya Hyperliquid. Nah, di sini brother, kalau kita melihat untuk Hyperliquid sendiri ini DEX-nya dia ya. Makanya ini cukup menarik brother ya. Dia ada beberapa fitur yang cukup menarik sebenarnya kalau daripada si Hyperliquid ya. Dan di sini kalian juga bisa melihat seperti pre-IPO. Nah, di sini ada SpaceX ya yang sempat viral kan. Di sini ada FX juga, bro. Ya, ada komoditinya juga. Nah, ini cukup menarik. Ya kan, stok. Nah, ada bro, ya Hype3. Nah, teman-teman ya, kalian bisa melihat nih, ada pre-launch juga, trending, crypto, Juan, ya spot dan perpetual. Jadi kalau kita mengacu pada ini ya bro ya, DEX-nya Hyperliquid ini cukup menarik dan kalian juga bisa connect wallet ya. Kalian di sini kalau mau menggunakan ini bisa menggunakan email ataupun menggunakan wallet connect kalian seperti OKX, MetaMask atau Trust Wallet dan masih banyak lagi yang lainnya bisa kalian connectkan ke sini kalau kalian ingin menggunakan DEX-nya daripada si Hyperliquid, teman-teman. Oke. Dan di sini menariknya apa? Ada beberapa alasan utama mengapa Hyperliquid itu bisa menjadi pemimpin pasar kripto terbesar berikutnya. Nah, apakah ini akan menjadi the next-nya hidden game-nya kripto? Nah, jadi kita bisa melihat, bro. Hyperliquid itu telah menjadi salah satu proyek kripto dengan kinerja terbaik dalam siklus kali ini, teman-teman ya. Dan kalau kita melihat dari Wall Street itu meningkatkan exposure terhadap aset sangat liquid melalui ETF. Nah, jadi salah satu argumen terkuat untuk pertumbuhan jangka panjang untuk Hyperliquid tersebut
adalah meningkatnya tingkat partisipasi institusi produk yang diperdagangkan di bursa ETP yang berfokus pada apa? Aset hyperliquid ya. Hyperliquid telah menarik lebih dari 160 juta dalam arus masuk kumulatifnya. Oke, menarik ya bro ya. Dan di sini berikutnya hyperliquid itu menghasilkan pendapatan nyata dalam skala besar. Itu adalah salah satu data fakta ya. Jadi meskipun banyak proyek kripto bergantung pada janji-janji di masa depan, Hyperliquid telah menghasilkan aktivitas ekonomi yang signifikan. Platform ini telah memproses volume perdagangan lebih dari 240 miliar dalam 30 hari terakhir dan sambil mempertahankan sekitar 8,6 miliar dalam open interest menempatkannya di antara tempat perdagangan derivatif terbesar di pasar kripto. Dan di sini berikutnya adalah meningkatnya aktivitas pasar dapat memicu volatilitas yang lebih tinggi, bro. Ya. Jadi di sini data terbaru itu menunjukkan bahwasanya si Hyperliquid itu ya, bahwa partisipasi pasar di sekitar Hyperliquid semakin meningkat menurut data yang dibagikan oleh Hypertracker. Nah, hampir kurang lebih 40.000 dompet Hyperliquid baru dibuat dalam 1 jam pada tanggal 13 Juni kemarin. Dan struktur teknis tetap bullish, tetapi uji terobosan kunci menanti. Oke ya. Jadi ini nanti kalau nanti Hyperliquid ini kejebol, ya targetnya masih sama di area 80 ya. Bisakah Hyperliquid itu menjadi pemimpin pasar kripto berikutnya? Nah, jadi meningkatnya permintaan ETF Hyperliquid peroleh pendapatan yang kuat. Ini bisa menjadi salah satu native bullish bagi si Hyperliquid. Nah, menariknya teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang ini bro, tentang sebentar ya. Hyperliquid ya. Oke, kita klik si Bitcoin dulu ya. Kita akan masuk ke exchange. Nah, kita akan masuk ke sentralisasi exchange. Kita tahu ya, project daripada Hyperliquid adalah DEX. Nah, kita langsung masuk ke derivatif. Kalau kita masuk ke derivatif, ya, di sini tentunya adalah sentralisasi exchange. Yang paling tinggi ada Binance gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin DEX, ini kita bisa melihat bro. Trading volume antara Aster dan Hyperliquid itu berapa? Hyperliquid bro dari DEX spotnya 313 juta. Ya, ini dalam hitungan 24 jam terakhir. Dan Aster hanya sekitar 11 juta. Seharusnya Hyperliquid itu menduduki peringkat pertama. Cuman diambil dari no marks-nya dia. Aster ada 554, Hyperliquid ada 417 ya. Dan di sini kalau kita ngomongin derivatif, ini dia. Hyperliquid menduduki peringkat pertama dengan open interest di area 4,7 miliar bro. Dan untuk volumenya berapa? 8,6 miliar US dollar. Sedangkan Aster itu 942 juta untuk open interest dan untuk trading volume di area 1,5. Jadi lebih banyak dari Hyperliquid. Lebih utama Hyperliquid. Dan kalau kita klik untuk Hyperliquid nih, kalian bisa melihat ya, dari open interest ya, derivative trading volume ini cukup kenceng bro. Cukup kenceng. Kalau kita melihat dari market spot, nah ini ya, sama dengan data yang di awal tadi ya. Makanya ini untuk Hyperliquid menarik bro, karena dia juga menekankan mekanisme burning, circulating supply-nya juga masih kecil gitu kan. Walaupun market cap-nya udah mulai gede, tapi indikasi kalau dia ke 80 sampai 100 kayaknya masih possible ya. Tapi kalau kita berbicara jangka panjangnya mungkin akan lebih. Ya oke, mungkin ini dulu disclaimer lagi dan salam cuan.